Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan rancangan media pembelajaran jarak jauh atau daring untuk mata pelajaran IPS SD. Media ini mengambil topik materi dari pilihan nomor 5 pada tugas ujian akhir semester genap, yaitu mengenal peta dan letak geografis daerah, dengan mengangkat studi kasus kearifan lokal Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu peta dan letak geografis. Bagian ini dirancang agar siswa tidak hanya menghafal komponen peta secara abstrak, melainkan langsung mengidentifikasi ruang tempat tinggal mereka secara makro melalui platform daring. Di sini, saya akan menyajikan peta administrasi resmi Kabupaten Merangin. Melalui peta ini, kita diajak mengenali bahwa pusat pemerintahan daerah kita berada di tengah, yaitu Kota Bangko. Melalui fitur daring, saya akan menuntun siswa menganalisis batas wilayah spesial Merangin secara interaktif. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bungo. Sebelah timur dengan Sarolangun, sebelah barat dengan Kerinci dan Sungai Penuh, serta sebelah selatan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, pada bagian ini memaparkan letak astronomis Kabupaten Merangin. Letaknya yang berada di perlintasan jalur tengah Trans Sumatera menjadikan daerah ini sangat strategis. Posisi geografis inilah yang membentuk pola pemukiman masyarakat Merangin di sepanjang daerah aliran sungai deras atau besar sejak zaman dahulu. Berpindah ke modul kedua, yaitu Bentang Alam Purba Kabupaten Merangin. Pada bagian ini, kita akan melakukan virtual tour untuk mengeksplorasi kekayaan fisik bumi Merangin yang sangat unik. Pada bagian ini, saya menampilkan visual asli dari kemegahan Gunung Masurai yang berdiri kokoh di bagian barat daya Merangin. Gunung api tidur berketinggian 2.980 mdpl ini dikelilingi oleh hutan hujan tropis TNKS yang sangat lebat. Di sini, saya akan menjelaskan fenomena geologi berupa kawah ganda, kawah merah, dan kawah putih, serta keberadaan Danau Kumbang di puncaknya, yang menjadi bukti kekayaan dataran tinggi Merangin. Kemudian, ini adalah ikon kebanggaan dunia di daerah kita, Merangin Jambi UNESCO Global Geopark. Visual slide memperlihatkan derasnya aliran sungai Batang Merangin yang sering digunakan sebagai jalur arung jeram. Melalui gambar ini, saya akan mengajar tentang sejarah bumi karena di sepanjang dinding sungai purba inilah fosil daun dan kayu purba berusia lebih dari 300 juta tahun membeku dan terjaga hingga hari ini. Memasuki modul ketiga, kita akan membahas aspek sosial budaya. Setelah memahami peta dan bentang alamnya, siswa akan belajar bagaimana masyarakat Merangin beradaptasi dengan lingkungan fisiknya dan melahirkan kebudayaan yang luhur. Bisa kita lihat, ini adalah visual rumah tua Rantau Panjang di Kecamatan Tabir. Kompleks perumahan adat suku Batin ini didirikan sejak tahun 1330 dan menjadi salah satu pemukiman tertua yang masih lestari di Indonesia. Melalui gambar rumah panggung kayu ini, siswa akan belajar tentang kecerdasan arsitektur lokal yang dibangun menggunakan sistem pasak tanpa paku sama sekali, sehingga terbukti ramah lingkungan dan tahan gempa selama ratusan tahun. Selanjutnya, kita merangkum keterikatan sosial masyarakat melalui semboyan adat Tali Undang Tambang Teliti, yang berarti masyarakat Merangin sangat menjunjung tinggi hukum adat dan ketelitian dalam bermusyawarah. Selain suku Melayu Jambi, di sini juga mengenalkan ekstensi suku anak dalam yang serta kekayaan seni tari seperti tari kipas yang ditarikan sebagai bentuk penghormatan menyambut tamu agung. Pada slide penutup ini disajikan diagram lingkaran yang menggambarkan mata pencaharian utama masyarakat. Bentang alam Merangin yang subur membuat mayoritas penduduk bergerak di sektor agraris, melalui dari perkebunan kelapa sawit dan karet di wilayah dataran rendah hingga komoditas premium kopi Robusta Jangkat di wilayah dataran tinggi Masurai. Rancangan media pembelajaran jarak jauh ini dibuat agar pembelajaran IPS tidak lagi terasa membosankan bagi siswa di sekolah dasar, melainkan kontekstual, berbasis visual yang nyata, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap daerahnya sendiri. Demikian pemaparan media presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.